Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya di sebuah rumah makan excellent service dan non-excellent service. Sebelum saya melanjutkan pemaparan hasil observasi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Umi Sakia, NIM 22076020001 dari Prodi 4 Tata Boga. Dan tak lupa pula saya ingin juga mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Haji Syamsidah NPD selaku dosen mata kuliah pelayanan prima yang telah memberikan tugas observasi kepada kami. Sebelum saya melanjutkan pemaparan observasi saya, di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang apa itu pelayanan prima. Pelayanan prima diartikan sebagai service excellent. Bentuk pelayanan prima yang diberikan tentu berbeda-beda, tergantung sektor yang dikelola. Jika perusahaan atau lembaga fokus menjalankan bisnis produksi, pelayanan prima diwujudkan dalam bentuk menyediakan customer service dan menghadirkan produk berkualitas tinggi. Sementara itu, bisnis jasa pelayanan prima diberikan dalam bentuk pelayanan maksimal demi kepuasan pelanggan. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan tentang rumah makan yang excellent service. Profil usaha. Nama usaha yaitu Pink Cafe, atau orang di sini Wono katakan Wononesia. Pemilik usaha Wawan Darmawan. Jumlah karyawan 13 orang, waktu operasional itu dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Alamat berada di Jalan Kesadaran Wonomulyo, Polri Mandar. Nah, alur pelayanannya di sini yaitu mempersilahkan pelanggan atau konsumen masuk ke dalam ruangan, mempersilahkan pelanggan untuk duduk, memberikan kartu menu, mendengarkan pesanan para pelanggan atau konsumen, mengulangi kembali pesanan pelanggan atau konsumen, menyiapkan pesanan, mengantarkan pesanan, melakukan transaksi pembayaran, dan yang terakhir itu lalu mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan. Kemudian itu ada aspek 6A. Aspek 6A dari kafe ini yang pertama itu ada attitude. Nah, karyawan kafe ini memiliki sikap menurut saya itu sangat ramah dan murah senyum. Dan kedua itu attention. Yang kedua itu attention, para karyawan kafe ini memiliki perhatian yang baik. Contohnya, ada salah satu pelanggan sendoknya itu jatuh, lalu si karyawan tersebut langsung bergegas mengambilkan sendok yang bersih lagi. Dan yang ketiga itu action. Action dari karyawan kafe ini dapat dengan cepat menyajikan makanan tanpa menunggu berlama-lama, dan tidak lupa dengan kata terima kasih atau maaf jika makanan telah datang. Selanjutnya itu ada ability, mendengar pesanan para pelanggan atau konsumen yang baik dan juga menyediakan makanan dengan baik. Yang kelima itu appearance, berpakaian rapi, bersih, dan menggunakan celemek atau apron, dan tempatnya pun sangat rapi dan bersih. Yang terakhir itu yang keenam, accountability. Tanggung jawab yang saya lihat dari para karyawan kafe ini adalah benar meminta maaf kepada pelanggan, menyediakan menu makanan yang baik dan cepat disajikan tanpa menunggu lama-lama. Selanjutnya itu ada aspek 4P. Yang pertama itu ada produk. Produk dari kafe ini memiliki berbagai macam menu makanan dan minuman, mulai dari nasi goreng, ayam goreng, dan bebek peleko. Dan menu-minumannya yaitu boba drink, kopi, dan jus buah. Selanjutnya itu ada Prince. Memiliki harga yang relatif murah, mulai dari harga 15.000 sampai 30.000-an. Yang ketiga itu Plants, memiliki tempat yang strategis karena dekat dari pasar induk Wonomulyo dan dekat dari sekolah-sekolahan. Yang terakhir itu ada promosi. Promosi dari kafe ini dalam bentuk spanduk dan media sosial seperti FB dan Instagram.
Selanjutnya itu ada SWOT. SWOT dari kafe ini yang pertama itu ada street, memiliki tempat yang strategis, mudah dijangkau karena dekat dengan pasar induk Wonomulyo dan dari sekolahan dan memiliki desain kafe yang sangat estetik. Yang selanjutnya itu weakness. Kurangnya fasilitas seperti meja dan kursi yang ada di lantai 2, karena hanya dapat menampung pelanggan atau konsumen sekitar kurang lebih 10 orang karena hanya ada 3 atau 4 meja yang ada di atas lantai 2. Selanjutnya itu opportunities. Makanan banyak diminati dan memanfaatkan media internet sebagai pengembangan usaha. Selanjutnya yang terakhir itu ada threats, kenaikan harga bahan makanan dan harga suatu produk makanan yang dijual. Selanjutnya yang terakhir dokumentasi. Ini merupakan dokumentasi yang saya ambil di kafe tersebut. Selanjutnya saya ingin memaparkan tentang rumah makan yang non-excellent service. Yang pertama itu profil usaha. Nama usaha itu Rumah Makan Yummy Makassar. Waktu operasional dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Jumlah karyawannya itu kurang lebih 8 sampai 10 orang. Alamat Jalan Boulevard Buko jam nomor 6 Masale Panakukang. Dan alur pelayanannya di sini itu memberikan menu kepada pelanggan atau konsumen, mencatat pesanan pelanggan atau konsumen, tetapi tidak mengulangi pesanan apa yang kita mau. Menyiapkan pesanan, mengantarkan pesanan, melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya ada aspek 6A. Yang pertama itu attitude, sikap dari karyawan rumah makan Yummy menurut saya di sini kurang ramah, jutek dan cuek. Yang selanjutnya yang kedua itu attention. Salah satu karyawan Yummy ini kurang sopan cara melayani. Mengapa saya mengatakan hal itu? Karena sewaktu teman saya ingin meminta tisu, ia memberikan dengan cara tidak sopan. Dan selanjutnya yang ketiga itu attention karena rumah makan ini menurut saya itu lambat menyajikan makanan, jadi para pelanggan harus menunggu dengan lama. Mungkin karena dia melayani kami dengan lama itu karena kebetulan banyak orang di situ ya. Selanjutnya itu ada ability, sangat cuek dan kurang ramah kepada pelanggan. Yang kelima itu appearance, berpakaian rapi, tidak menggunakan celemek atau apron saat menyajikan makanan. Nah, pakaian yang mereka pakai itu yaitu pakaian khusus untuk karyawan rumah makan tersebut yang berwarna merah, kalau tidak salah ya. Selanjutnya yang terakhir itu accountability. Tanggung jawab yang saya lihat dari para karyawan rumah makan ini adalah cepat merespon keinginan pelanggan, tapi melayani dengan salah satu karyawan melayani yang dengan tidak sopan. Selanjutnya itu aspek 4E. Yang pertama itu ada produk dari kafe ini memiliki berbagai macam menu makanan dan minuman, mulai dari Yummy mie kering, nasi goreng, ayam lalap, dan abon kremes. Dan minumannya pun ada banyak, termasuk es teh dan es jeruk. Selanjutnya yang kedua itu range, memiliki harga yang relatif murah, mulai dari harga 18.000 sampai 30.000-an. Yang selanjutnya yang ketiga itu plans, memiliki tempat yang strategis karena dekat dengan Mall Panakukang. Namun kelemahan dari rumah makan ini bisa dilihat dari parkirannya yang sangat sempit atau bisa dikatakan tidak ada karena hanya parkir di pinggir jalan. Selanjutnya itu yang terakhir promosi dari rumah makan ini yaitu melalui spanduk dan dapat diakses di GoFood. Yang selanjutnya
selanjutnya ada SWOT. Yang pertama itu ada strict, memiliki tempat strategis mulai dijangkau karena dekat dengan Bapak lakukan, sehingga orang ingin mencari makan yang harga standar bisa datang ke Yummy. Yang selanjutnya itu weakness, banyaknya persaingan penjual makanan yang berdekatan dengan rumah makan tersebut. Yang selanjutnya itu opportunities, makanan banyak diminati, yaitu Yummy, dan dari semua produk atau makanan yang dijual di rumah makan ini sangat murah dan aman bagi kantong mahasiswa yang ingin makan tapi mau irit. Yang terakhir itu ada tax, yaitu kenaikan harga bahan makanan dan harga suatu produk makanan yang dijual. Selanjutnya yang terakhir tuh dokumentasi. Ini merupakan dokumentasi yang saya ambil dari rumah makan Yummy. Mungkin itulah yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.